sakrum, dan koksigis. Di sini suaranya. Nah, kokse ini adalah kokse. Kemudian sakrum, loh, bukti kok nggak dikasih yang ada koksigisnya ya. Coba ada yang ada utuh, yang ada kokse, sakrum, nah, dan koksigis. Jadi ada 3 macam tulang utama, tulang besar, 3 macam bagian tulang besar: kokse, sakrum, koksigis. Kokse terdiri dari 3 macam bagian tulang, yaitu ilium, isium, apalagi satu, pubis, ya, pubis begitu ini ya. Nah, ilium ini merupakan bagian yang cenderung ada di bagian atas. Ya, ilium ini di bagian paling atas. Oke, sebelum saya berlanjut nanti kita samakan persepsi secara anatomis, ya, secara anatomis, posisi secara anatomis. Kalau mengarah ke kepala berarti atas, kalau mengarah ke kaki berarti bawah, kalau mengarah ke perut berarti depan atau anterior. Kalau mengarah ke bahu, punggung, ya, mengarah ke punggung itu berarti posterior atau belakang. Kalau ke arah kanannya pasien berarti kanan atau right, ya, atau di dextra, ya, dextra. Kalau ke arah kiri, ya, kirinya pasien berarti sinistra, ya. Seperti itu adalah posisi anatomis. Jadi mau pasiennya ini tidur, mau pasiennya berdiri, mau miring, mau menungging, semua posisinya tetap sama, ya. Jadi menyebutnya tetap sama. Tidak kalau menungging terus bagian sini disebut bawah, bagian sini disebut atas, tidak ya. Bagian sini walaupun menungging tetap atas, bagian yang di sini tetap bawah. Ilium pada bagian paling atas ini ada bagian yang tebal. Anda bisa langsung bisa pegang, langsung bisa merasakan gitu ya. Bagian yang paling atas adalah bagian yang tebal, ya, tebal dan memanjang, ya, terbentang dari bagian depan sampai bagian belakang di sini, sampai di bagian belakang di sini, ya, di sini. Ini namanya crista iliaca. Crista iliaca. Di bagian depan ada yang menonjol, ini bagian depan. Ini biasanya untuk patokan kita kalau mau nyontek, namanya sias. Apa sias itu? Apa sias itu kepanjangannya? Apa? Spina iliaca anterior superior. Sias nggak tahu artinya. Sias, spina iliaca. Anterior berarti bagian depan, superior berarti bagian atas. Di bagian ke depan lagi, ini ya, ke depan lagi. Ini juga ada tonjolan. Tonjolan itu spina, ya. Spina, ada tonjolan. Spina iliaca anterior inferior. Di bawahnya ini loh ya. Makanya diperhatikan. Ojo diskusi dulu ya. Bagian yang atas di sini
Sias, spina iliaca anterior superior. Kemudian di bawahnya turun, di bawahnya ada lagi yang menonjol, spina iliaca anterior Inferior. Kemudian di bagian belakang diikuti ini ada bagian belakang menonjol. Di bagian belakang ini ada menonjol, ya. Ini ada yang menonjol di sini. Orang ini ya, menonjol. Ini namanya spina iliaca posterior superior. Ya, posterior superior. Kemudian turun lagi ke bawah. Ini ada yang menonjol tapi kecil ya menonjolnya. Namanya spina iliaca posterior inferior. Ya. Kemudian bagian yang ini lebar, ya, bagian lebar ini namanya ala iliaca. Ini sebagai mangkok ya, mangkok penyangga perut, ya, penyangga perut. Kemudian dari bagian ini ada kakek, ya, ini ada kakek atau cekungan, ya. Ini namanya insisura. Insisura karena ada di atas dan besar. Insisura ischiadica mayor karena besar. Insisura ischiadica mayor. Kemudian di bawahnya lagi ada kecil, ini namanya insisura ischiadica minor. Kecil. Terus ini bagian yang ada di tulang ilium. Kemudian tulang ischium. Tulang ischium itu terdiri dari tulang duduk, itu namanya tuber ischiadicum. Tuber ischiadicum. Terus dari tulang tuber ischiadicum ini masuk lagi ada tonjolan di dalam, namanya spina ischiadica. Kalau yang di atas tadi spina iliaca, kalau yang di sini spina ischiadica. Spina ischiadica ini nanti yang sangat berpengaruh dalam proses persalinan karena merupakan tempat yang paling sempit dalam panggul ibu. Kalau bayi itu bisa melewati spina ischiadica, diharapkan dia bisa lahir selanjutnya, ya. Walaupun mungkin nanti harus dengan robekan yang lebih lebar kayak gitu, tapi dia pada intinya bisa lahir tervaginal. Kemudian di sebelah atas, ya, sebelah atas ini ada mangkok namanya acetabulum. Ya, acetabulum itu tempat pangkal paha. Ya, tempat pangkal paha itu masuk ke tulang panggul. Ini acetabulum ini adalah tempat yang berada di antara tuber ischiadicum, di antara tulang ischiadica dan tulang ilium.
Bilium. Jadi apa namanya? Dia ada di antara itu. Kemudian tulang pubikum, pubis. Tulang pubis ini terdiri dari, di bagian atas ada namanya tepi atas simfisis, ya, tepi atas simfisis. Tepi atas simfisis ini merupakan suatu bagian yang memanjang, ya. Bagian yang memanjang ini namanya ramus superior os pubis. Ramus superior os pubis. Sedangkan di bagian bawah ini juga ada bagian yang memanjang, namanya ramus superior, ramus inferior os pubis. Ramus inferior os pubis ini akan membentuk arcus pubis. Di sini arcus pubisnya. Pubis. Ramus inferior os pubis membentuk arcus pubis. Kemudian di bawah ramus superior ada lubang yang namanya foramen obturatorium. Foramen obturatorium. Foramen obturatorium ini merupakan lubang yang berada di antara tulang pubis dan tulang ischium, ya. Ini berisi otot, ya, otot-otot dan pembuluh darah. Terus apa lagi? Sekarang di tulang sakrum. Secara anatomis, sakrum ini merupakan bagian yang berbentuk segitiga. Di bagian atas melebar, kemudian ke bawah semakin menyempit, ya, semakin mengecil, di mana dari bagian atas ke bawah akan cekung, ya, melengkung ke belakang, ya, cekung. Kemudian dari samping ke samping, dari masing-masing samping ke tengah itu melengkung ke belakang, melengkung ke belakang. Jadi bagian yang tengah itu merupakan bagian yang paling lebar. Itu ciri khas di sakrum ini. Bagian atas, ya, ini kelihatan kalau dari sana, kelihatan, ya. Oke. Ini, ya, yang dari di bagian atas ini ada sayap sakrum di sini. Ini sayapnya sakrum. Ini sayapnya sakrum, ya. Ini sayap sakrum. Sayap sakrum. Kemudian di sakrum ini bagian atas, bagian paling atas adalah bagian yang menonjol. Ini namanya promontorium. Promontorium. Ya, di sini. Ini paling menonjol. Ini namanya promontorium. Terus di antara tulang sakrum itu terdiri dari 5 ruas tulang, dan di antara ruas-ruas itu, ya, di antara ruas ini ruas, gitu, ya, di antaranya ini ada lubang, ada lubang-lubang kanan dan kiri yang namanya foramen sakralia, ya, ini, ya. Ini lubang-lubang, Anda bisa melihat di situ ada lubang-lubangnya yang namanya foramen sakralia.
Foramen sacralia ini isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Nah, isinya apa? Pembuluh darah dan saraf. Kemudian di baliknya, kalau kita balik, ya, di sini ada cuat-cuat, ya, tulangnya mencuat-cuat. Mencuat-cuat itu namanya crista sacralia. Crista sacralia ini sebagai pelindung ya, sebagai bantalan ya, ini ya, ini mencuat-cuat di sini ya, ada crista sacralia. Terus ke bawah, ini adalah coccygeus. Di coccygeus itu adalah tulang yang bersatu dari 3 sampai 5 tulang. Ya, ini adalah tulang yang bersatu, sehingga tidak ada jaraknya kalau di sini. Jadi seperti tulang biasa, nempel biasa. Nah, tulang ini posisinya itu seperti menempel dengan sakrum, tetapi dia ketika dalam proses persalinan itu akan sedikit bergeser ke belakang. Coccygeusnya ya, sedikit bergeser ke belakang. Ini namanya coccygeus ya mobile. Mbak, kamu kok ngantuk? Kalau ngantuk nanti sudah sepuh nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Ini nunggu dong Mbak tadi. Ulang ini. Saya mau tanya sebelum lanjut. Tadi ini tulang apa ya? Apa? Apa? Crista iliaca. Terus yang bagian depan ini menonjol apa namanya? Anterior superior. Saya minta semua ngomong. Apa tujuan saya? Kalau Anda ngomong, berarti energinya dikeluarkan dan ini akan masuk ke dalam ingatan. Kemudian di bagian bawahnya ada lagi yang menonjol, namanya sambil pegang kalau bisa. Sekarang kalau di bagian isium, ini bagian yang tulang duduk ini namanya apa? Tuber isiadikum. Namanya apa ini? Tuber isiadikum. Terus ini yang menonjol apa namanya? Spina iliaca. Apa namanya? Spina iliaca. Spina iliaca. Energinya jadi keluar kan? Ngantuk lagi enggak? Enggak. Soalnya siang-siang itu ya begini nih. Jadi agak ngantuk ya. Kalau besok gimana? Mau gantian? Mau. Ini besok gantian ya. Ya. Ini di tulang apa namanya? Tulang sakrum. Bagian yang menonjol di atas namanya apa? Promontorium. Bagian yang menonjol di bagian atas namanya apa? Promontorium. Kemudian ini ada bolongan-bolongan namanya apa? Foramen. Sacralia. Kalau bolongan yang di sini namanya apa? Foramen. Apa? Ayo. Foramen. Obstura. Obturatorium. Foramen.
foramen, Di ilium ini ada bagian yang seakan-akan membatasi antara ilium dan bagian di bawahnya, yaitu ini seperti cincin ya, seperti cincin. Ini namanya linea innominata atau linea terminalis. Linea innominata atau linea terminalis. Oh ya, untuk anatomi ini Anda bisa buka di Healthy, langsung bisa. Jadi Anda buka bisa, yaitu apa lagi? Ya, nanti diapakan. Terus kemudian ubikum, ubis, ubikum. Terus di panggul ini ada yang namanya bidang panggul. Di sini ada 4 bidang panggul, yaitu pintu atas panggul, bidang luas panggul, pintu tengah panggul atau bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Ya, tepi atas simpisis dibentuk oleh tepi atas simpisis dibentuk oleh promontorium, sayap sakrum, linea innominata, ramus os pubis. Oh ya, tadi saya sudah ya, tadi ramus ya, ramus superior os pubis dan tepi atas simpisis. Ada yang kurang di situ? Kurang apa? Ramus. Oh ya, nanti tambahkan sendiri ya. Tambahkan sendiri. Tapi atas simpisis, pintu atas panggul dibatasi oleh promontorium, sayap satu kanan kiri, terus linea innominata kanan kiri, terus ramus superior os pubis kanan kiri, dan tepi atas simpisis. Tepi atas simpisis. Nah, berapa ukurannya? Nah, ini Anda juga harus paham ya. Ukuran muka belakang itu adalah dari tepi atas simpisis sampai ke promontorium. Itu adalah ukuran muka belakang. Biasanya disebut dengan conjugata vera. Ya, dari tepi atas simpisis ke promontorium adalah conjugata vera. Nanti kalau ada soal seperti ini, sudah paham ya, conjugata vera. Berapa ukuran conjugata vera? 11 setengah ya? 11 atau 11 setengah? 11. Oke, 11 cm. Kalau mungkin yang di buku-buku lain itu sudah ada 11 sampai 12 ya, kalau nggak salah itu artinya kalau 11 itu orang Indonesia, orang Asia. Orang Asia itu kan lebih kecil ya, makin tinggi orangnya dalam kajian itu makin besar panggulnya. Nah, bagaimana kita bisa mengukur
Karena ini sangat penting, ukuran ini sangat penting. Bagaimana kita mengukur? Tidak bisa kita mengukur pakai metrik, pakai penggaris. Kita ukur dari sintesis, tepi atas sintesis sampai ke promontorium seperti ini, nggak bisa. Karena ini ada di dalam panggul ibu, nggak mungkin ya. Ini metrenya kita bawa ke sana. Kemudian nggak mungkin juga kita VT dari sini, kemudian kita yang satu ke atas, yang satu ke bawah, juga tidak mungkin. Maka di sini ada rumusnya, yaitu dengan konjugata diagonalis dikurangi 1,5 cm. Diameter konjugata diagonalis itu kita dapatkan dari tepi bawah sintesis ke promontorium. Gimana caranya? Caranya adalah ketika kita VT, untuk mengetahui ukurannya, kita VT begini. Nah, ujung jari tengah itu nanti kalau dia bisa mencapai promontorium, dia akan mengenai promontorium, dan yang di atas ini, yang di luar menempel pada tepi bawah sintesis seperti ini ya. Ini yang di sebelah sana, jadi kayak gini. Ya. Nah, kalau kita bisa meraba seperti ini, maka kita kasih tanda yang menempel di tepi bawah sintesis. Kasih tandanya pakai apa? Kita kan pakai handskun ya. Kasih aja tanda, misalnya pakai spidol yang tidak yang permanen ya, spidol yang permanen, biar kalau kegesek-gesek tidak hilang. Atau misalnya banyak ya, cara apa pakai pulpen, mungkin tidak bisa pakai apa itu tip X misalnya ya. Tip X itu dikucurkan sedikit gitu ya, tetes ditempelkan gitu, dia kan bisa langsung kering gitu ya kalau tidak terlalu banyak. Nah, ini nanti bisa menjadi tanda. Kemudian karena kita nanti harus masih memeriksa yang lain kan, masih harus memeriksa yang lain. Tidak, kalau VT itu tidak kemudian saya VT hanya cari promontorium kemudian keluar. Nanti setelah itu saya VT cari pembukaan, habis itu keluar. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita VT ya kita harus mendapatkan sekian banyak hasil. Supaya apa? Tangan kita tidak keluar masuk, nanti memberikan risiko terjadi infeksi pada ibu atau risiko terjadinya udem pada selaput-selaput yang selalu kita lalui itu. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa meraba, ya misalnya kita sudah keluar gitu kan, tangan kita sudah keluar, maka tanda tadi yang sudah kita tandai tadi kita ukur dari ujung di sini ya, dari ujung di sini sampai ke tempat yang, tapi jangan begini karena kita pakai meterin terus begini. Nah, jangan begini karena nanti apa? Hasilnya menjadi palsu. Kalau bisa jangan pakai meterin, tapi pakainya penggaris. Nah, misalnya saya pakai penggaris ini ya, itu reso. Ini penggaris gitu. Maka saya ukur dari ujung ya, dari ujung ini penggaris pojoknya itu ditaruh di atas ya, kemudian yang ini menempel pada tadi tanda tadi, ini tegak lurus ditarik garis lurus, baru nanti kita bisa tahu berapa sentimeter panjang dari promontorium ke tepi bawah sintesis. Kemudian hasil itu nanti dikurangi dengan 1,5 cm.
Kalau 11 tadi normalnya konjugata vera, berarti normalnya berapa? Konjugata diagonalis. Berapa? 12,5. 12,5. Ya. Oke. Kalau ada ya yang sumber yang mengatakan ini konjugata vera itu 11,5 cm. Nah, kalau kita pakainya sumber itu berarti ukuran konjugata diagonalisnya adalah 13 cm. Dan ukuran melintang 12 cm sampai itu maksudnya adalah yaitu pada orang-orang yang dari orang yang lebih tinggi. Kalau kita minimal ya berarti 12 cm. Terus ukuran melintang, ukuran serong 13 cm. Ada yang sumber lain 12,75. 12,75. Terus kita ke bidang luas panggul. Bidang luas panggul saya ke sini lagi. Bidang luas panggul itu dibatasi oleh pertengahan sintesis. Pertengahan sintesis, jadi antara kedua sintesis kurang lebih di tengahnya. Kemudian ke arah samping ini memotong acetabulum, ya, memotong acetabulum kurang lebih pertengahan acetabulum, kemudian ke sakrum. Sakrum ini berada di antara sakrum kedua dan ketiga. Sakrum kedua dan ketiga. Ya, kira-kira ya hampir di tengah ya. Karena sakrumnya kan ada 5 tulang ya. Kalau antara 2 dan 3 berarti ya kira-kira ada di tengah-tengah. Balik gitu ya. Nah, ukuran ini adalah ukuran yang paling luas. Ya, ukuran muka belakangnya kalau tidak salah 12,5 ya. Di sumber di saya sampai nggak hafal itu karena saking luasnya, karena tidak terlalu 12,5 ya. Ya, kalau yang melintang 12,75. Oh, balik ya. Makasih. Yang melintang 12,5, yang muka belakangnya 11,75. Ya, terima kasih. Terus ke bawah pintu tengah panggul atau bidang sempit panggul dibatasi atau dibentuk oleh tepi bawah sintesis, kemudian ke samping ke spina ischiadica, kemudian ke belakang ini ke 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum. 1 sampai 2 cm di atas ujung sakrum. Tapi bawah sintesis, spina ischiadica, 1 atau 2 cm di atas ujung sakrum. Terus ukurannya gimana? Ukuran yang paling sangat harus diperhatikan adalah ukuran dari kedua tulang spina ischiadica. Nah, ukuran melintang ya, ini ukuran melintang dari kedua spina ischiadica tidak boleh kurang dari 10 cm. Di posisi ini nanti kepala akan berada pada posisi yang paling kecil. Jadi nanti akan terjadi mekanisme persalinan yang paling kecil di sini ukurannya. Ini. Jadi kalau dalam persalinan itu kepalanya yang
menggeleng-geleng sendiri dan sebagainya, gitu ya. Sama seperti kita, kalau misalnya kita harus melewati tempat yang tiba-tiba tempatnya luas, gitu ya, kita jalannya gagah, gitu ya. Tapi ketika tempatnya sempit, kita ya mungkin badan kita akan bergeser-geser seperti ini ya. Seperti ini aja kadang-kadang kepalanya dulu yang masuk, gitu ya. Habis kepalanya bisa, terus bahunya masuk, habis itu yang terakhir bokongnya, ya. Perutnya gitu ya, digini-ginikan supaya kecil, terus bokongnya digini-ginikan, gitu ya. Itu sama seperti tadi, bukan tempatnya yang menyesuaikan dengan badan kita, tapi badan kita lah yang harus menyesuaikan dengan tempat tersebut. Karena tempatnya itu sudah kaku, gitu loh, tempatnya sudah nggak bisa dirubah-rubah, gitu ya. Ini ukuran lintangnya 11 cm. Kemudian yang terakhir adalah pintu bawah panggul. Pintu bawah panggul ini dibentuk oleh arcus pubis, ya, arcus pubis, ramus inferior os pubis, tuber ischiadicum. Terus di sini ada otot, ya. Ini ada otot, yaitu ada ligamen sacrotuberosum. Jadi ligamen yang menjaga supaya kedua tulang ini kokoh. Sacrotuberosum, dan di belakang ujung sacrum. Nah, di pintu bawah panggul ini seakan-akan terbentuk dari dua segitiga yang depan ke arah atas, segitiga yang ke belakang juga sedikit mengarah ke atas, dan tumpunya itu ada di tuber ischiadicum. Bagian yang depan ini akan dibatasi oleh arcus pubis, ramus inferior os pubis, dan tuber ischiadicum. Dan segitiga yang di belakang dibentuk oleh ujung sacrum, ligamen sacrotuberosum, dan bertumbuh di tulang tuberosum. Nah, di sini arcus pubis itu sudutnya tidak boleh kurang dari 90 derajat. Tidak boleh kurang dari 90 derajat. Gimana caranya? Nggak usah pakai jangka panggul. Nggak usah pakai busur, ya. Kalau pakai busur nanti kesuwen ya, ibunya diginikan, wah kurang gitu ya. Jadi pas-paskan gitu ya. Nggak usah pakai gitu, tapi kita pakai tangan kita. Tangan kita itu sudah penuh dengan ini, feelingnya, sarafnya banyak. Ya, maka saraf ini harus kita latih. Ya, kita latih. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita genggamkan tangan kita. Kita berlatih. Nah, berlatih. Kalau sudut 90 derajat itu seperti apa? Ketika kita mau mengukur, ini sudut 90 derajat itu sudah hal yang lumrah, hal yang biasa kita rasakan. Maka kita tempelkan ujung ini, ya, ujung tinju kita itu, ini kita letakkan pada arcus pubis. Kita letakkan pada arcus pubis. Nah, seperti ini. Apakah tangan kita tercengkeram, ya, atau ini longgar-longgar aja? Kalau tercengkeram berarti tangan kita kurang dari 90 derajat. Berarti di sini juga kurang dari 90 derajat.
Oke, ini untuk bidang-bidang panggul. Nah, sekarang kaitannya dengan bidang panggul itu ada yang namanya bidang HOTS. Nah, bidang HOTS ini adalah menjadi patokan kita dalam persalinan tentang penurunan kepala atau penurunan presentasi bayi. Presentasi itu adalah bagian yang terendah ya, bagian yang terendah pada bayi. Nah, untuk umumnya untuk mengetahui penurunan itu kita pakainya bidang HOTS ya, walaupun kalau Anda membaca buku ada juga yang menggunakan station. Ini station itu hanya bisa dipakai untuk teori sebetulnya, karena kita sulit untuk mengetahui kalau sudah melewati spina ischiadica. Penurunannya berapa senti itu sulit. Ya, sehingga saya ajarkan yang menggunakan bidang HOTS. Bidang HOTS 1, 2, 3, dan 4. Hari di teori sudah ada ya. HOTS 1 adalah yang berada di HOTS 1 itu adalah pintu atas panggul atau PAP. HOTS 1. Kemudian HOTS 2. HOTS 2 adalah bidang yang sejajar dengan HOTS 1 melewati tepi bawah simfisis. Nah, kalau melewati sini, ya jangan kemudian ditarik ke sana. Bayangan kita jangan ke sana. Tapi kita tariknya adalah sejajar dengan ini. Jadi seakan-akan ini seperti ini. Tepi atas simfisis, kemudian bagian yang di bawahnya adalah seperti ini. Maka ketika kita meraba kepala begini, meraba kepala, oh ini sampai di sini, maka kita itu bisa, oh kalau ini sejajar dengan HOTS 1, kita bisa merasakan ini. Kemudian HOTS 3. HOTS 3 sejajar HOTS 1, sejajar HOTS 2 melalui spina ischiadica. Jadi kalau misalnya kepala masuk ke pintu atas panggul, saya sudah tidak bisa meraba promontorium, tapi saya masih bisa meraba spina ischiadica. Berarti kepala sudah berada di mana? Di HOTS 3. HOTS 2. Karena apa? Oh ya, spinanya masih promontorium tidak teraba, tapi spina ischiadica teraba. Berarti spina ischiadica belum dilalui oleh kepala. Oh iya. Ya kan? Kepalanya masih ada di atasnya spina ischiadica. Berarti ini masih ada di HOTS 2. Nah, kalau saya meraba spina ischiadica dan kepala sejajar, berarti ada di HOTS 3. HOTS 4. HOTS 4 di mana? HOTS 4 adalah sejajar HOTS 1, 2, 3 melalui ujung koksikis. Ya. Ada yang mengatakan koksikis, ada yang mengatakan sakrum, ujung sakrum. Kalau ujung koksikis itu bisa ketika ini ditarik ke belakang, dia bisa lebih panjang, ya. Kalau di kutil-kutil seperti kemana? Sakrum, koksikis. Oh, tadi berarti berarti pakai yang lama, yang satunya. Ya, karena memang ada dua macam ya, jadi sok-sok seperti kadang pakai yang itu, kadang itu enggak masalah ya, tergantung Anda mau pakai apa. Nanti mau disesuaikan dengan sumber, oke, dengan apa yang ada di sumbernya.
Kalau misalnya ini sudah spina ischiadica tidak teraba, tapi dia masih belum keluar, berarti dia kepalanya belum tampak. Kan kalau sudah di dasar panggul, kita di vulvanya ibu itu sudah bisa melihat kepalanya. Itu berarti sudah ada di hot part kalau sudah seperti itu. Tapi kalau dia belum kelihatan ketika ibunya mengejar, dia belum kelihatan. Nah, karena dia bisa masih berada di hot 3+. Kalau ininya spina ischiadicanya sudah tidak teraba, tapi kepalanya belum tampak gitu ya. Nah, ini bisa masih ada di hot 3+. Kepala hot 3+ pun. Wah, sama dia. Spina tidak teraba. Di anu itu ada apa lagi setelah Kepala pemeriksaan dalam? kepala belum nampak. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan dalam khusus yang untuk mengetahui keadaan panggul. Ya, jadi pemeriksaan dalam persalinan itu bisa untuk mengetahui kemajuan persalinan atau kondisi persalinannya, bisa untuk mengetahui keadaan panggulnya. Nah, tapi ini dilakukannya juga bersamaan ya, tidak boleh sekarang saya VT-nya untuk mengetahui panggul, yang nanti saya VT-nya untuk mengetahui persalinannya. Tidak boleh, harus satu tindakan yang dilakukan bersama-sama. Oke. Ketika kita VT kan begini ya, pakai 2 jari ini ya, maka kita harus biasakan ini melatih kepekaan jari-jari kita. Ini adalah matanya kita, ya, mata utama kita seorang bidan itu ini. Ini karena ada sesuatu yang kita lihat ternyata tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Contohnya apa? Perdarahannya sedikit, tapi ternyata kondisi tubuhnya jauh berbeda, ya karena apa? Terjadi perdarahan di dalam. Jadi misalnya ada robekan pada jalan lahir, itu kadang perdarahannya tersembunyi di dalam. Maka kita punya mata kita ini, kita palpasi, gitu kan? Kita palpasi, kita bisa merasakan seperti apa uterusnya, oh lembek. Kan kita nggak bisa lihat uterusnya seperti apa. Ya. Kemudian, oh kandung kemihnya saya raba, oh penuh ternyata. Itu kalau tidak pernah kita latih, mana bisa kita tahu ini kandung kemih penuh atau tidak. Ya. Maka harus kita latih tangan kita. Jangan tangan kita itu bekerja karena diperintah. Ya, kalau bekerja karena diperintah, maka yang muncul adalah suatu pengalaman yang rutinitas saja. Tidak ada sesuatu yang bisa kita rasakan di sini. Oke, yang pertama, ketika kita akan melakukan pemeriksaan ukuran panggul, ukuran panggul kita VT, ya. Kita VT kemudian kita raba promontoriumnya dulu. Yang pertama selalu berusaha untuk meraba promontorium. Kalau promontoriumnya teraba, tadi pakai pembatas tadi ditandai, ya ditandai terus nanti keluar itu diukur. Kemudian setelah dari promontorium kita raba sayap sakrumnya teraba atau tidak, kemudian linea innominatanya teraba atau tidak. Umumnya linea innominata itu hanya teraba kurang lebih 2/3.
Ini sebenarnya kan ini yang nominata itu panjang begini ya. Nah, kita bisa meraba kurang lebih hanya 2/3-nya saja. Itu normalnya. Hanya sampai maksimal 2/3. Kalau lebih dari itu berarti ada kecenderungan mungkin panggulnya kayak gini, pipih ya. Sehingga bisa kita raba, depannya bisa kita raba dan sebagainya. Sebenarnya kan nggak bisa kita sampai ke bawah, ke atas, ke apa bagian yang ada di sini-sini, umumnya sulit untuk meraba. Ya. Kemudian dari sini kita kemudian ke belakang sintesis. Ke belakang sintesis. Ini saya dari atas ya, bukan dari bawah ya, supaya Anda yang ada di sana-sana bisa melihat. Ini bagian yang kita raba, bagian yang ada di belakang sintesis. Apakah sintesisnya itu rata atau adakah tonjolan pada sintesis? Karena sintesis yang menonjol itu bisa menghambat penurunan kepala, atau bahkan mungkin akan menyebabkan hambatan juga dalam penurunan panggul. Ya, panggulnya nanti nyantol, misalnya nyantol di sintesis, juga sulit atau biasanya kemudian bisa terjadi distosia bahu. Kemudian kalau sudah dari bagian dalam sintesis, kita ke belakang. Tangan kita gerakkan begini. Ini untuk meraba side wall, dinding samping. Dinding samping itu harusnya, ya ini kan cekung ya, cekung, kemudian tidak boleh tidak boleh menyempit, ya, tidak boleh menyempit. Ini cekung. Kalau cembung, ini misalnya nyembung, berarti membuat ukurannya menjadi mengecil. Nah, padahal di sini nanti dalam proses persalinan itu terjadi beberapa gerakan-gerakan. Terus dari side wall, kemudian kita ke sacrum, side wall, kemudian ke spina ischiadica. Ke spina ischiadica. Apakah spina ischiadica? Namanya spina pasti menonjol ya, pasti menonjol. Tetapi apakah menonjolnya dalam, terlalu dalam? Biasanya kalau terlalu dalam, kemudian jarak kedua spina itu menjadi lebih sempit. Maka harus diukur, ini harus diukur kedua spinanya atau jarak interspinarum. Jarak interspinarumnya apakah kurang dari 10 cm, karena tadi batasnya adalah 10 cm. Kalau sudah, kita ke belakang, cari sacrum. Sacrum kita raba dari atas ke bawah ya, dari samping ke samping. Harusnya ukurannya, bentuknya adalah cekung ke belakang. Nah, pada bagian tengah itu cekung. Kemudian setelah dari bagian tengah, kemudian dia akan ke depan. Bentuknya seperti itu. Kemudian kita ke bagian bawah, ke coccygeus. Coccygeus ini kita sedikit dorong ke belakang. Didorong ke belakang, fungsinya apakah coccygeus ini mobil atau tidak? Dengan kita mendorong ke belakang, coccygeus yang normal itu akan mengikuti, ya, mengikuti dorongan kita, dan kemudian dia akan kembali lagi. Kita dorong lagi, dia akan ke belakang dan kita lepas ke kembali lagi. Itu namanya mobilitas dari coccygeus itu bagus.
Kemudian setelah keluar, sambil keluar, kemudian kita ukur tadi sudut arkus pubisnya dengan cara seperti ini, ya, seperti ini, atau kita menggunakan jempol. Jempol kita padukan seperti ini. Nah, kita padukan seperti ini. Dan kita juga harus bisa, ini kita imajinasi kita juga harus main. Ini sudutnya ada 90 derajat enggak ya? Ini punya imajinasi. Oke. Untuk menunjang imajinasi Anda, ya, untuk menunjang imajinasi Anda, saya tadi juga yang kelompok yang satu saya kasih tugas. Dan tugas ini kita pakai besok untuk VT. Untuk VT, latihan VT. Silahkan mau pakai busa boleh. Kalau busa pakainya yang busa agak keras ya, jangan busa yang terlalu lunak. Kan ada busa yang keras itu ya. Busa yang keras itu pakai nanti Anda pakai buat yang tebalnya setengah senti, 1 senti, 1,5 dan 2 senti. Tebalnya itu. Kemudian dari situ lubangi mulai dari 1 senti sampai 10 senti diameternya. Ya. Silakan mau pakai triplek boleh, mau pakai tadi busa boleh, mau pakai apa itu malam ya apa itu yang suka untuk mainan anak-anak ya, malam. Nah, itu nanti terus kemudian ditempel di kardus, misalnya kardus toh, terus kardusnya dikasih bolongan sesuai dengan lebarnya itu, masih berapa senti itu fungsinya adalah besok kita pakai untuk latihan membuat imajinasi kita bahwa itu lebarnya sekian senti, tebalnya sekian senti. Ya, kita pakai praktikum yang keberapa ya, saya lupa. Jadi silakan nanti bisa berkelompok ya, masing-masing kelompok bisa buat itu kok ya, kan ini murah ya, tugasnya bukti murah, tapi bisa kita pakai beli busa itu kan adalah busa yang atau apa itu ya biasa untuk tempel itu loh, styrofoam kan nggak ada senti-sentian ya. Cuma kalau styrofoam itu kalau yang untuk melubangi tidak tajam, dia akan robek-robek. Itu mudah sekali robek. Nah, itu bagaimana caranya Anda supaya aman gitu loh. Supaya aman, gimana caranya? Tugas saya tidak terlalu mahal, tidak terlalu menyulitkan. Kepala bayi ini terdiri dari 3 macam tulang besar. 3 macam tulang besar, yaitu di depan ini ada tulang frontal, kanan kiri frontal. Jadi kalau ada orang yang frontal berarti podo karo batuk gitu ya. Atau tahu? Iya. Frontal. Kemudian di belakangnya ini cukup lebar, kanan kiri. Ini adalah tulang parietal. Kemudian di belakang satu ini ada occiput atau occipital. Nah, ini ada yang kecil di bawah. Ini adalah temporal. Tapi tidak begitu
berpengaruh dalam proses persalinan. Di sini ada sela-sela, ini yang namanya sutura. Sutura itu bagian celah antar tulang. Antara tulang frontal kanan kiri terdapat sutura frontalis. Oh ya, antara tulang frontal dan parietal terdapat sutura koronaria, namanya koronaria dengan koronaria. Kemudian di antara tulang parietal kanan dan kiri, di tengah puncak ini ya, ini ada sutura sagittalis. Di sini. Sutura sagittalis itu menghubungkan antara ubun-ubun besar dengan ubun-ubun kecil. Ubun besar dan ubun kecil. Kemudian di antara tulang oksipital dengan tulang parietal ini ada dua sutura lamboidea. Dari sutura lamboidea, kedua sutura lamboidea dan sutura sagittal membentuk ubun-ubun kecil. Coba Anda bisa meraba suturanya. Langsung diraba seperti apa? Enggak, jangan di kepalamu ada. Saya pakai jangka panggul supaya tahu ukuran-ukuran. Jangka panggul digunakan untuk mengetahui diameter. Ya, diameter. Ada diameter yang muka belakang, ya, diameter muka belakang. Ada yang diameter melintang. Diameter muka belakang yang paling ini yang keadaan normal itu adalah diameter suboccipitobregmatica. Kalau ada orang bilang bregmatica itu sama bregma. Bregma itu sama dengan bun-bun besar. Ya, bun-bun besar. Jadi nanti kalau ada soal bregma ya sama dengan bun besar. Suboccipitobregmatica kita raba suboccipito itu di bawah ini tulang oksiput yang paling bawah. Tulang oksiput yang paling bawah ini. Tulang oksiput kan segini ya. Nah, itu yang paling bawah. Oh, panggone anu iki lho, Mbak. Apa? Ya, di atasnya gitu. Di atasnya gitu. Sampai ke bregma, berarti sampai ke ubun-ubun besar. Ubun-ubun besar ngarep ini. Seperti ini. Ya, ini diameter suboccipitobregmatica. Oke, ukurannya berapa? 9 cm apa 9,5? 9,5. Oke. Kemudian ada lagi diameter muka belakang fronto-occipito. Fronto itu dari dahi, itu kita ngambilnya dari pangkal dahi, pangkal hidung. Pangkal hidung itu kan biasanya paling menonong ya di sini ya, paling menonong. Kemudian
ngambil oksiput yang paling menonong. Ya. Nah, di sini ya, ini kita raganya seperti ini. Sampai pangkal atas sih. Pangkal hidung. Ini lebarnya apa nama diameternya berapa? 12 cm. Ya, 12 cm. Kemudian ada lagi mento occipito. Mento itu dagu. Dari dagu ke occiput. Dari dagu ke occiput. Belakang. Diameter dari dagu ke occiput. Ini kalau bayi lahir dengan ukuran seperti ini, berarti bayi lahir dengan presentasi dahi. Presentasi dahi. Kalau tadi yang fronto occipito, yang ini itu kalau lahir pervaginam, presentasinya adalah presentasi puncak kepala. Ini fronto occipito. Fronto occipito 12 cm. Kalau yang mento occipito 13 cm. 13,5. 13,5. Murah ya Bu Bekti. Sinyal sama mahasiswa. Kurang 5 cm. 0,5 cm. 13,5 cm ya. Mento occipito. Ini ukuran muka belakang. Sekarang ada ukuran melintang. Ukuran melintangnya adalah biparietal. Berarti kita cari ukuran dari kedua tulang parietal yang paling lebar. Yang paling lebar kita ukur biparietal. Ya. Kemudian ada di bagian depan ada bitemporal. Temporal. Jadi tapi ini tidak begitu bermakna dalam proses persalinan. Bitemporal. Jadi tadi kan saya sebutkan ada tulang kecil, tulang temporal ya di bawah tadi. Di sini ini 8 cm. Oke, itu untuk ukuran diameternya. Terus ada ukuran melingkar. Ukuran melingkar tadi suboccipito brehmatica. Suboccipito brehmatica. Nah, ini seperti ini. Suboccipito tadi di atasnya apa namanya? Gitok. Di atasnya gitok. Kalau orang luar Jawa nggak tahu. Taunya Jawa Tengah. Kalau luar Jawa Tengah nggak tahu. Apa ya namanya? Tengkuk. Oh, tengkuk. Tengkuk sini dong. Ya pokoknya batas tulang kepala yang bagian bawah. Dari sini kemudian diputarkan melalui ubun-ubun besar. Ya, melalui ubun-ubun besar. Ini namanya suboccipito brehmatica. Ukurannya 32 cm. Ukuran yang paling kecil. Ini presentasi belakang kepala. Kemudian fronto occipito. Fronto occipito. Mau sekomis. Frontal occipital. Ya, kita lingkarkan. Oke.
Berapa ukurannya? 4 cm. Kemudian mentooxykito. 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 Ini ukuran yang paling lebar, 35 cm. Kemudian ada lagi submentobregmatica. Ini kalau pakai dahi, submentobregmatica itu begini. Ini di bawahnya dagu, kemudian sampai bregma. Nah, ini kayak pakai jilbab. Cantik ini bayi. Seperti ini. Kok lucu? Ini submentobregmatica. Submento di dalamnya dagu. Submento di dalamnya dagu. Jadi dari dagu kemudian turun. Ini. Terus kita putar melewati ubun-ubun besar. Bedanya kalau yang mentooxykito, mentonya itu ada di dagu persis ya, di dagu. Ini kemudian oxykito kita cari bagian yang paling lebar. Oh, ini 38. Besar. Ini yang mentooxykito. Mentooxykito. Ada pertanyaan?